jaksa menerbitkan P21, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa berkas, tanpa ada surat perintah dimulainya penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi masyarakat jangan bingung nih. Kalau ada laporan polisi, ada surat perintah dimulai penyidikan, kemudian diproses, terbit surat perintah penghentian penyidikan. Nah, setelah ada surat perintah penghentian penyidikan, apakah bisa diterbitkan baru kembali surat perintah dimulai penyidikan lagi terhadap beberapa tersangka yang belum minta maaf seperti itu. Nah, aturan ini tidak saya temukan dalam KUHP. Ya. Kemudian unsur-unsurnya, ya kan? Unsur-unsurnya apa? Sudah cukup dibuktikan. Pencemaran nama baik ini siapa pelakunya, di mana modus operandinya seperti apa, motifnya apa dan sebagainya, ini kan dibuktikan, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kasus yang menimpa Bambang Tri dan Gus Nur terjadi kembali terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Jadi sekali lagi penyidik maupun jaksa penuntut umum tetap harus memperhatikan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Kemudian definisi penyidikan. Ya, di pasal 1 biasanya dijelaskan definisi penyidikan itu adalah tugas penyidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti atau alat bukti kalau sekarang KUHP yang baru. Dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan pelakunya. Yang terakhir itu menemukan pelakunya. Nah, pada saat penyidikan pertama kali itu pelakunya ada 8. Sudah ditemukan 8, kemudian dibuang 3. Nah, membuang pelakunya 3 ini diatur di pasal 1 KUHP juga tidak di pasal 1 KUHP juga tidak ada. Bagaimana cara menghilangkan pelaku dari pelaku yang sudah ditetapkan jadi tersangka di sini, ya. Ini memang membingungkan, tapi memang ke depan masyarakat harus melek hukum, tahu hukum acara pidana sehingga ke depan nanti hukum itu akan tetap ditegakkan walaupun katanya langit runtuh, ya. Tapi kan langit nggak mungkin runtuh di situ, ya. Nah, di sinilah saya tetap akan mengikuti. Apabila saya bisa simpulkan dan ini bisa terjadi, jaksa menerbitkan P21, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Ya. Kalau kriminalisasi saya akan ikuti sampai akhir. Beberapa sidang saya pernah ikuti, kasus Pak Hasto, kasus Tom Lembong, dan yang saya pernah jaminkan pangkat dan jabatan saya waktu saya masih dinas aktif adalah terpidana mati Tibo Domingus Martinus di Sulawesi Tengah. Itu saja Mas Ray. Oke. Dalam pernyataan di Reskrimum dan dengan mengutip jaksa itu berat yang mana dan sebenarnya mau kemana sih arahnya pernyataan tersebut? Silakan. Ya, seharusnya pernyataan seorang pejabat kepolisian tadi berkaitan kasus atau peristiwa pidana yang sedang ditangani harusnya memang karena ini menyita perhatian publik cukup banyak. Harusnya disampaikan pernyataan secara resmi, kemudian juga disampaikan surat dari jaksa juga sudah ada, dibacakan nomornya bila perlu, dan kemudian kapan akan dilimpahkan semuanya secara jelas. Ya, jadi bukan hanya cukup jawaban oral saja bahwa sudah berkoordinasi dengan jaksa dan jaksa sudah menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat itu berarti kan bukan berarti itu resmi P21 seperti itu. Jadi jangan sampai baik pelapor, baik tersangka di situ atau penasihat hukum tidak diberikan kepastian seperti itu. Ya mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi, karena sampai terjadi mohon kalau bisa ditunjukkan sajalah ini P21 dari jaksa sudah kami terima dan berkas akan segera dilimpahkan tahap 2 seperti itu.